bukan virtual. Sekarang kan apa virtual? Kuliah virtual. Ada acara apa virtual? Rapat virtual, online gitu ya. Nah, lama-lama gimana kalau sholatnya virtual ya, online ya? Nggak bisa. Sampai muncul itu kemarin pandemik seperti itu, awal-awal pandemik itu ramai pembahasan tentang bagaimana sholat taraweh. Ya. Taraweh kan tidak boleh sholat taraweh di masjid waktu itu. Jadi imamnya yang sholat di masjid, jamaahnya sholat di rumah sendiri-sendiri. Ya. Boleh enggak virtual gitu kan? Itu waktu itu sampai seperti itu. Tidak boleh. Nah, di sini man syahidal janazata. Dia menyaksikan jenazah, artinya di depan mata dia. Bukan secara virtual dari jarak jauh, tapi ainian, mata kepalanya melihat sendiri ada jenazah yang ada di hadapannya. Hatta yusalli 'alaiha, sampai dia mensolatkan, ikut solat, falahu qiratun, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Nah, ini kan momen waktu yang sebaiknya tidak boleh kita lewatkan. Ketika ada orang meninggal, lalu kemudian kita ngelayat ke rumah duka, kita hanya duduk saja. Ketika disolatkan kita tidak ikut. Nah, ini sangat disayangkan. Terlewat satu kewajiban yang pahalanya sungguh luar biasa. Wa man syahidaha hatta tudfana kana lahu qiratani. Kalau dia ikut mensolatkan lalu sampai ikut mengantarkan jenazahnya, maka mengantarkan di sini sampai betul-betul hatta tudfana, sampai betul-betul dikuburkan, setelah itu pulang. Bukan sekedar mengantarkan sampai pintu pekuburan kemudian pulang, bukan. Tapi kata Nabi SAW, hatta tudfana, sampai jenazah mayit itu dikuburkan, kana lahu qiratani, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, mithlul jabalaini al-azimaini, itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Mithlul jabalaini azimaini. Di dalam yang lainnya dijelaskan bahwa 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Saya belum pernah melihat gunung Uhud. Seperti apa besarnya? Apa lebih besar dari Gunung Slamet? Yang jelas ini menggambarkan sebuah ilustrasi yang begitu besarnya. Kita hanya sekedar sholat tidak lebih dari 5 menit. Berbeda dengan sholat zuhur, itu mungkin lebih lama. Sir tapi lebih lama karena ada 4 rakaat. Ini cuma 4 takbirat. Cuma ada 4 takbir, tidak lebih dari 5 menit. Tapi pahalanya sungguh luar biasa. Ternyata yang dimaksud dengan qirat itu adalah al-jabalaini al-azimaini, 2 gunung yang besar. Atau di dalam riwayat ini disebutkan yang dimaksud itu adalah gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Orang yang ikut mensolatkan maka dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Itu keutamaan orang yang ikut sholat jenazah, yang mensolatkan. Ya, keutamaan orang yang mensolatkan. Ya. Jadi kita ikut mensolatkan karena kita termotivasi, di situ dijanjikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi orang yang mensolatkan. Nah, di kitab ini disebutkan bagaimana dari orang yang disolatkan. Dari orang yang disolatkan. Wa an Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, annahu mata ibnun lahu biqadidin aw bi'asfanin. Ada Abdullah bin Abbas ini, dia punya seorang anak di daerah Qadid atau Asfan. Lalu dia meninggal dunia. Faqala ya Quraib, ada sahabat yang lain dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas dia bertanya, ya Quraib,
Unzur majtama'a lahu minan nas. Lihat orang-orang yang lain sudah pada kumpul belum, gitu maksudnya. Qala fa kharajtu fa idzan nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu. Lalu Quraib mengatakan, aku pun keluar dari rumah duka, ya, dari rumah Abdullah bin Abbas. Fa idzan nasun, ternyata manusia sudah banyak yang berkumpul. Lalu aku sampaikan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Faqala taquluhum arba'un. Lalu dia Abdullah Ibn Abbas bertanya, apakah sudah ada 40 orang? Nah, yang lain sudah ada 40 belum? Qala na'am, iya. Qala akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka kemudian Abdullah bin Abbas menyuruh supaya jenazah mayit anaknya itu dikeluarkan dari rumahnya. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang laki-laki muslim, rajulin muslimin yamutu, lalu kemudian dia meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu ada 40 orang yang mensolatkan jenazahnya, sementara 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, mereka semua tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat mereka, memperkenankan doa orang-orang yang mensolatkan. Syafaat di sini maksudnya adalah doa, karena dia menjadi perantara. Maksudnya di sini semacam perantara, karena dia yang meminta kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Dia meminta kepada Allah, menjadi perantaranya supaya memohonkan ampun kepadanya, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan memperkenankan doa mereka, akan menjawab doa-doa mereka, akan mengabulkan syafaat mereka. Ini mamin rajulin muslimin. Di sini nas hadisnya kan mamin rajulin muslimin, tidaklah seorang laki-laki muslim yamutu, kemudian dia meninggal dunia. Ya, bagaimana kalau perempuan? Sama. Ya, ketika disebutkan mamin rajulin muslimin, di dalamnya masuk mamin imra'atin muslimatin tamutu fayaqumu ala zanazatiha, maka sama. Tidaklah juga seorang perempuan muslimah kalau dia pun mati, maka ketika ada 40 orang yang dia mensolatkan, semuanya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperkenankan doa-doa mereka. Luar biasa. Satu orang mengucapkan, membaca Allahumma gfir lahu, Allah kabulkan. Orang yang kedua, Allahumma gfir lahu. Orang yang ketiga, Allahumma gfir lahu. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya si mayit ini mendapatkan pengampunan dari Allah sebanyak jumlah orang yang mensolatkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min mayyitin," tidaklah seorang mayit, laki-laki maupun perempuan, karena sudah mayit. Kalau tadi rajulin muslimin, tapi masuk di dalamnya perempuan muslimah, masuk di dalamnya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah khitab untuk orang-orang beriman, laki-laki beriman secara bahasa, tapi secara hukum perempuan pun masuk di dalam khitab tersebut. Ma min mayyitin yusalli alaihi, tidaklah seorang mayit yusalli alaihi, mayit tersebut, jenazahnya tersebut disolatkan ummatun minal muslimina, dari umat kaum muslimin, yablughuna mi'atan, sampai sebanyak 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'uhu fihi, semuanya yashfa'una lahu, semuanya berdoa kepada Allah, semuanya berdoa kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan syafaat atau doa-doa mereka. Ini dari sisi orang yang mensolatkan. Artinya semakin banyak orang yang mensolatkan, maka potensi jenazah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Maka ini bagian dari kita sebagai muslim yang lain, ya.
Ketika di dunia kita saling ta'awun dalam kebaikan, alal birri wa taqwa. Nah, di sini kita juga masih sering ketika dia meninggalnya kita masih berbuat baik kepada dia. Semakin kita berbondong-bondong memperbanyak jumlah orang yang ikut mensolatkan, maka menjadikan si mayit itu potensial untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing berdoa, apalagi kalau sampai 100 orang, luar biasa. Ya, luar biasa, sampai 100 orang. Ya. Bagaimana kalau ribuan ya? Ada sebagian kaum muslimin yang mereka disolatkan oleh ribuan jamaah, luar biasa. Masyayikh itu ribuan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang pahala sholat jenazah. Jadi pelajaran dari hadis ini bahwa setelah kita mengetahui dasar hukumnya, bahwa itu mensolatkan jenazah memiliki pahala yang besar, maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Rasulullah SAW, sebaiknya ketika ada momen semacam ini tidak meninggalkan untuk tidak ikut sholat jenazah. Tapi hendaklah kita bagian dari mereka yang mengerjakan fardu kifayah, semata-mata adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sudah disebutkan tadi. Kita lanjutkan. Adab mensolatkan jenazah. Ya, saya sebutkan adab di sini. Ya. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, adab memandikan, adab mengkafani. Artinya adab itu adalah sesuatu yang memperbagus apa yang kita kerjakan. Itulah adab. Ya. Dulu pernah saya sampaikan yang namanya adab itu adalah ijtima'u khisalul khairi minal aqwali wal af'ali sawa'un kana wajiban aw manduban. Nah, jadi adab itu semuanya baik. Kumpulan sesuatu yang baik, baik perkataan maupun perbuatan, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Maka di sini ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang hukumnya sunnah. Itulah adab. Seperti adab makan. Itu kumpulan-kumpulan semuanya baik. Adab makan. Semuanya baik-baik, baik perkataan maupun perbuatan. Perkataan seperti doa. Perbuatan makan dengan tangan kanan. Kemudian makan dengan tidak sambil berdiri. Minum dengan sambil duduk. Itu perbuatan. Nah, kumpulan-kumpulan perkataan perbuatan yang baik-baik bisa jadi secara parsial, secara poin satu persatu itu masing-masing hukumnya berbeda. Ya. Yang pertama misalkan membaca doa mungkin hukumnya sunnah. Yang lainnya mungkin bisa jadi hukumnya wajib. Ya. Nah di sini saya sebutkan bahwa ini meliputi beberapa syarat sah solat karena ini solat. Ya. Ini sholat jenazah. Maka meliputi beberapa syarat sah sholat yang umum wajib dipenuhi sebelum sholat, maupun hal-hal lain yang selayaknya ditunaikan ketika mensolatkan jenazah. Kalau syarat artinya itu sebelum dikerjakan. Itu namanya syarat. Contoh misalkan syarat masuk STTD Albirru. Syarat, satu punya akte, yang kedua usia 6,5 tahun minimal. Itu adalah di luar STTD. Karena syarat itu adalah di luar. Itu syarat. Syarat sholat. Artinya sesuatu yang harus dipenuhi di luar sholat. Bukan bagian dari sholat. Tapi kalau syarat sah, syarat-syarat itu membuat sholat itu menjadi sah atau tidak. Itu syarat sah, maka ditambahin syarat sah. Ini meliputi ada beberapa hal. Adab mensolatkan jenazah. Adab yang pertama, ini semuanya umum setiap ibadah yang kita kerjakan. Bahwa ketika kita hendak melakukan sebuah ibadah, adab yang pertama itu adalah ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena amplop. Ya. Karena dari kecil saya masih ingat itu kalau orang mensolati semuanya dikasih amplop. Ya,
dikasih amplop. Ada isinya Pak, bukan amplop kosong itu. Ya, berapa ribu ya kalau di kampung itu. Mungkin zaman dulu 10.000 itu udah gede ya, 10.000. Sekarang bisa 50.000 itu. Masih ada di beberapa tempat seperti itu, yang ikut mensolatkan dikasih amplop. Nah, motivasi kita itu bukan itu. Ya. Motivasi kita sudah ngaji, kita tahu hadisnya, kita sudah paham pahalanya besar di situ. Maka ketika ada orang yang meninggal, kita ikut mensolatkan semata-mata adalah lillahi ta'ala. Karena kita ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya besar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, ini perintah Allah. Semua hamba diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata karena menjalankan agama, bukan karena motif-motif duniawi. Ya. Di dalam firman Allah yang lain, surat Al-Kahfi, ya, ayat yang terakhir, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, ya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah seperti kalian, manusia biasa. Jadi Nabi seperti kita, manusia biasa. Kalau dicubit ya sakit kulitnya, kalau enggak makan ya lapar. Sama seperti kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perang Badar, ya, geraham Nabi itu pecah, ya, gerahamnya pecah karena terkena tombak, kemudian mengalirkan darah. Karena Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Innama ana basyarum mithlukum. Bedanya apa? Nabi dengan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita, yuha ilayya, karena Allah menurunkan wahyu kepadaku. Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, tidak berbilang. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang dia berharap bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh, beramal baik, amal perbuatan soleh baik. Standar amal soleh itu adalah apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solehnya itu bukan standar dalam pandangan manusia secara umum, bukan, tapi standar amal itu soleh atau tidak soleh, baik atau tidak baik, itu adalah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Nah, kalau kita membaca buku-buku akidah, maka ini menjelaskan, ayat ini menjadi ayat tentang diterimanya amal ibadah seseorang. Ya. Syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ini wa di sini ya. Wa bukan wa bahasa Jawa, wa gede. Waw itu di sini adalah tabaiyah, laisa ikhtiyariyah. Jadi statusnya sama, ya. Muhammad wa Abdullah ya'kulani fil masjid masalan. Muhammad dan Abdullah keduanya makan di dalam masjid. Jadi status kedudukannya sama, bukan pilihan, bukan Muhammad atau Abdullah, Muhammad atau Abdullah, bukan, tapi Muhammad dan Abdullah. Ini juga sama. Siapa yang pengen ketemu Allah, maka syaratnya dua. Yang pertama, dia beramal soleh. Yang kedua, dia beribadah tanpa mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Dan di sini disebutkan dengan wa, itu kuncinya. Maka syarat diterimanya ibadah. Nah, ketika ibadah diterima itu akan menjadi syarat atau menjadi jalan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia beramal soleh, wala yusyriku, dan dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya. Wa artinya antara amal soleh dan ikhlas itu kedudukannya sama. Dia artinya dua-duanya itu kalau orang menggambarkan itu semacam koin, dua muka mata uang itu yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita punya koin 5, misalkan 1.000, ya, 1.000. Yang satu ada gambarnya, yang satu sudah digosok, hilang. Maka sudah tidak berlaku koin itu. Ya. Tapi dua-duanya harus ada gambarnya. Maka inilah amal soleh. Yang kedua inilah yang ikhlas. Amal soleh dan ikhlas. Amal soleh adalah ittiba'ur rasul. Ittiba' amalan solihah. Ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan ikhlas itu adalah amalan hati. Semata-mata melakukan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab yang pertama. Ya, jadi sudah selayaknya kalau mensolatkan itu bukan karena semata-mata keuntungan duniawi yang tidak seberapa. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ini secara umum. Ya, syarat solat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman," salatlah dengan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan," apabila tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Artinya kalau ada ya, di antara kita misalkan mendapat kesempatan untuk mengimami salat jenazah, lalu kemudian ada di antara orang yang hadir dia ingin mensolatkan tapi dia tidak mampu berdiri. Mungkin sudah sepuh, dia pakai kursi roda, atau dia misalkan mohon maaf cacat harus pakai kursi roda padahal belum sepuh. Maka kalau dia punya keinginan itu, kita beri kesempatan kepada dia. Karena secara umum salatlah qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu maka sambil duduk. Nah, sholli di sini masuk di dalamnya juga adalah salat jenazah. Sholli tidak terbatas pada salat wajib dan salat sunnah yang biasa kita kerjakan, tapi sholli di sini perintah salatlah dengan berdiri, masuk di dalamnya juga adalah salat jenazah. Maka ketika ada orang yang hendak ikut salat jenazah sementara dia tidak mampu berdiri karena cacat atau yang lainnya dan dia hanya bisa dengan duduk, misalkan dengan kursi roda, maka kita kasih kesempatan kepada dia untuk ikut mensolatkan sambil duduk. Ya. Fa illam yastati fa'ala jambi. Oh, ini bagaimana kalau nggak bisa duduk? Dia sambil tiduran, Pak. Ya, kalau nggak bisa ya nggak usah lah. Kalau sambil tiduran sebaiknya jangan gitu ya. Repot. Ini ada orang sakit, saya pengen sholat jenazah gitu. Sementara dia aja berdiri nggak mampu, duduk nggak mampu. Harus sambil tiduran. Maka kalau sudah sambil tiduran tidak perlu, ya, tidak perlu. Toh ini adalah fardu kifayah. Tapi kalau masih bisa sambil duduk, kalau dia bisa kursi roda misalkan, maka jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, insya Allah imam yang diamanahi untuk memimpin sholat, dia akan memberi kesempatan untuk menunggu, ya, untuk ikut sholat. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau sudah sambil tidur, maka ini tidak perlu, ya, tidak perlu. Jadi batasnya secara pribadi, ya, saya pribadi itu kalau sambil duduk silakan, masih kita beri kesempatan. Tapi kalau sudah sambil tiduran nggak perlu. Ya, sebentar lagi dia yang disolatkan bisa jadi. Yang ketiga, menutup aurat dan menghadap kiblat, sama. Ya, menutup aurat dan menghadap kiblat. Menutup aurat dan menghadap kiblat. Tadi berdiri sambil mampu, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua menutup aurat dan menghadap kiblat. Artinya apa?
Artinya bahwa kalau ada perempuan, ada ibu-ibu misalkan, atau ada anggota keluarga dari pihak perempuan, ya, yang perempuan-perempuan ini ingin ikut mensolatkan, maka kalau dia pakaian yang ya tidak semuanya menutup aurat, masih agak terbuka misalkan, maka seyogianya dia harus menyiapkan mukena. Ya, harus sudah sedari awal itu dia menyiapkan mukena untuk ikut mensolatkan. Karena ini solat, kalau dia tidak menutup aurat maka solatnya tidak diterima. Ya, ini syarat sah solat. Artinya kalau syarat ini tidak dipenuhi, solatnya tidak sah. Perihal menutup aurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, jadi kalau berdiri tadi sudah jelas hadisnya. Kali ini perihal menutup aurat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di bahwa zinatakum, khudhu zinatakum, ambillah atau pakailah pakaianmu yang indah. Yang dimaksud itu adalah menutup aurat. Pakaian yang indah adalah menutup aurat. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Misalkan ya kalau memang kita punya pekerjaan, ya ini secara umum, kalau kita punya pekerjaan yang ya, cukup menguras energi, ya, maka sebaiknya kita sediakan pakaian untuk sholat khusus gitu. Ya. Karena apa? Karena Allah mengatakan, ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika memasuki masjid, pakailah pakaian yang terindah. Ya. Kita mau menghadap Allah, kita mau beribadah, maka pakailah pakaian yang paling indah. Di samping menutup aurat, maka itu juga harus sesuatu yang lebih rapi lah daripada pakaian-pakaian yang lain. Pakaian yang untuk kerja ada, tapi pakaian untuk sholat kita sediakan khusus. Ya. Tidak di sini berkeringat gitu ya. Nah, pakai kaos kemudian pakai celana ikut sholat Allahu Akbar gitu kan. Ya, artinya apa? Pak itu kan pakaian untuk kerja tadi, untuk ngarit misalkan. Yang penting kan menutup aurat. Nah, gitu kan. Yang penting kan menutup aurat. Nah, bukan di situ. Ada adabnya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid itu lebih dari sekedar, ya makna dasarnya setidaknya adalah menutup aurat. Tapi ketika Allah mengatakan zina itu kan perhiasan. Maka menutup aurat ini bukan sekedar menutup aurat, tapi ada zina, sesuatu hiasan. Hiasan itu kan sesuatu yang enak dipandang. Allah masa melihat hambanya beribadah kepadanya, melihat hambanya dengan ala kadarnya gitu kan. Seperti masuk ke, katakanlah misalkan kita mau menghadap, jangan tinggi-tinggi lah, ke kecamatan, ke Pak Camat, pakai kaos saja berkeringat gitu kan. Sopo kowe gitu kan. Kurang sopan, artinya seperti itu. Maka kalau kita punya pekerjaan, yang pekerjaan itu melewati waktu-waktu sholat, zuhur, asar misalkan. Kalau di kampung misalkan bawon gitu ya, bawon itu kan berkeringat, kepiok kayak gitu, berkeringat. Maka siapkan, kan nggak selesai 1 jam 2 jam. Siapkan pakaian khusus nanti untuk sholat. Ya, pakaian khusus untuk sholat. Di beberapa tempat, ya, di Jakarta itu saya perhatikan, ada sebagian mereka yang infak masjid itu infak rompi. Satu, untuk mereka-mereka yang mungkin pergi-pergi pakai kaos, tidak membawa pakaian, ya, pakai kaos agak ketat gitu kan. Ya untuk ini aja apa? Ya mungkin kesukaan dia pakainya seperti itu. Nah, ketika mau masuk masjid, ketika hendak sholat, diarahkan untuk memakai pakaian itu. Yang kedua itu untuk mensiasati mereka-mereka yang pakaiannya bergambar maupun bertulis, ya, itu kan coblos nomor ini biasanya kan itu kan nggak enak misalkan. Makanya saya perhatikan sendiri ada dia diarahkan untuk memakai itu. Silakan Pak pakai ini, kayak rompi gitu tapi pakai panjang gitu rompi, ya, sehingga tulisannya tidak terlihat. Nah, cuma kemarin ya gara-gara pandemik itu menjadi agak berkurang, ya dikemas-kemas lagi karena takut menularkan virus-virus.
Awal-awalnya nggak masalah. Itu satu, menutup aurat. Ya. Menutup aurat, pakaian yang bagus di sini maksudnya adalah bukan sekedar menutup aurat, tapi sesuatu yang sopan, ya, yang sopan. Kalau ada pakaian khusus untuk sholat, maka pakailah itu untuk sholat. Misalkan seperti ini, saya nggak pernah jalan-jalan pakai ini. Ini khusus untuk sholat atau ya ngaji seperti ini. Itu lebih afdol. Bahkan saya pernah sampaikan waktu bahas tentang Lailatul Qadar, ya, 10 hari terakhir itu. Para ulama itu menyiapkan pakaian khusus untuk menyambut Lailatul Qadar yang harganya luar biasa. Ya. Tidak, harganya bukan harga 100.000, 200.000, harga yang cukup mahal. Dan itu dipakai setahun sekali hanya untuk menyambut Lailatul Qadar. Luar biasa. Ya. Itu memang bukan wajib, ya. Artinya harus pakaian ini, menyiapkan ini, warnanya ini, itu bukan sesuatu yang wajib. Inisiatif dia, tapi itu mereka saking cintanya dengan ibadah, saking dia menghormati, memuliakan ibadah sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Misalkan seperti Umar bin Khattab atau anaknya Abdullah bin Umar. Pernah dia tertinggal dari sholat asar. Umar bin Khattab tertinggal dari sholat asar. Kalau dalam madhab itu hukum sholat berjamaah itu kan 3. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Gitu kan? Fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. Itu sholat berjamaah. Tapi Umar bin Khattab tertinggal dari sholat asar karena sibuk berkebun dia. Pulang-pulang sudah selesai sholat asar. Langsung dia mengatakan, kebun saya sedekahkan untuk kaum muslimin. Oh, luar biasa. Artinya dia mengikop dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri, karena dia melanggar sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang mulia, padahal itu bukan sesuatu yang haram. Dia langgar, lalu kemudian dia ikop dirinya sendiri dengan sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dirinya tetap terjaga berada dalam kebaikan itu. Ya. Ya. Itu kan luar biasa, Pak. Ya. Kalau ada punya orang misalkan dia berpegangan misalkan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, tapi pahalanya besar luar biasa. Kemudian dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Suatu ketika tertinggal dari sholat berjamaah, sholat duhur tertinggal. Mungkin habis dari mana? Langsung misalkan, gara-gara motor ini ya, bengkelin motor misalkan, motor saya sedekahkan untuk Masjid Al-Birru. Ada nggak Pak yang seperti ini? Ya, untuk mengikop seperti ini ya. Nah biasanya orang yang dagang misalkan, ini dagang, ya, orang dagang biasanya ujiannya di situ. Karena saya pernah merasakan sendiri. Jadi tukang cukur saya pernah di Jakarta. Cukur ya, saya pernah. Ya bisa nyukur saya itu. Pernah nyukur. Ya. Itu saya pernah sampai kelupaan, Pak. Enggak teringat. Sampai pulang ya, sholat Isya itu kebetulan pas mau sholat Isya banyak yang mau syukur. Akhirnya nggak bisa ditinggal. Saking lelahnya sholat sendirian ya, di tempat syukur. Setelah itu pulang capek lapar sekali, beli makan langsung makan. Habis itu tidur. Belum sholat Isya itu. Sampai kemudian kita berangkat kuliah, tahu-tahu ketika mau sholat duha, ingat dalam hati, saya belum sholat duha, belum sholat Isya, tak runtut. Yakin saya belum sholat Isya. Kemudian saya baru sholat Isya ketika waktu duha esok harinya itu. Nah itu. Nah, esok harinya tertinggal. Nah, andai itu terjadi dalam diri kita bagaimana? Belum ada ya. Kalau kita mengikop diri kita sendiri seperti itu, belum ada. Ini Umar Ibnul Khattab, Abdullah bin Umar juga demikian, mengikop dirinya sendiri. Bahwa untuk orang yang dagang, untuk orang yang ini biasanya ujiannya seperti itu. Ya, ketika mau jualin, waktu mau duhur tiba, orang yang beli banyak gitu. Wah, luar biasa. Kalau sampai tertinggal sholat duhurnya gara-gara
kemudian melayani pembeli, maka toko saya sedekahkan untuk STTD Al-Birru. Luar biasa itu. Demi sholat jamaahnya terjaga itu. Belum ada kan sejarahnya? Kayaknya di sini belum ada. Belum ada. Tapi sahabat itu ada. Sahabat itu ada. Ya, Pak Yono ya. Kalau kambing kesukaannya gara-gara kambing itu tertinggal dari sholat jamaah, besok kambingnya saya buat STD Al-Birru lah. Katanya kambingnya mantap sekali itu. Kuah banget, aku seneng, kuanteng banget. Jare Pak Ali, wedhus kok ganteng kok priwe. Ganteng wedhus. Aku seneng banget, gagah banget ya. Berarti selama ini gagahnya kalah ya. Menutup aurat. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Suruk belum? 10 menit. Menghadap kiblat. Adapun perihal menghadap kiblat ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati," jika engkau berdiri untuk salat, fa asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu. Nah, orang salat mau salat jenazah juga berwudu. Karena sama ini salat, maka fa asbighul wudu, wudunya sempurnakan, jangan sekedar wudu ya. Jangan sekedar wudu. Kalau kemarin di khutbah Jumat ya, Ustaz Fajar menyebutkan kalau sholatnya seperti kinjeng cawok. Nah ini sama. Kalau yang tidur nggak dengar itu kinjeng cawok itu ya. Kalau biar nggak tidur maka sebelum sholat Jumat tidur sebentar. 5 menit itu cukup ya. Atau 10 menit. Kalau nggak berani tapi di alarm takutnya bablas. Nah kalau tidur 5 menit aja sebelum zuhur, sebelum waktu Jumat itu, maka ketika Jumatan nggak akan tidur, ya kepala nggak akan berat Pak. Nah, lama-lama kan berat, bluk gitu, khusyuk ya, khusyuk. Nah, nanti ditanya, tadi dengar kinjeng cawok orang, Pak Alim dengar nggak? Oh, nggak dengar, nggak dengar ya. Nah ini, faas bihil wudu, sempurnakan wudu. Ya, sempurnakan wudu. Artinya apa? Menyempurnakan wudu itu jangan seperti wudunya kinjeng cawok. Ya, pernah lihat kinjeng cawok? Ya gitu kan? Cepet sekali. Nah, jadi wudu pun demikian, tidak boleh asal basah, tapi sempurnakan wudu. Fa'asbihil wudu. Sempurnakan dengan wudu. Kalau sikut usahakan lebih dari sikut. Kalau kemudian mata kaki usahakan lebih dari mata kaki, itulah yang akan bersinar nanti pada hari kiamat yang akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asbihil wudu. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Karena sama salat cuma ada tata cara yang sedikit berbeda, maka di antara syarat sahnya adalah berwudu kemudian menghadap kiblat. Suci dari hadas dan najis. Perihal suci dari hadas ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Tidak diterima salat yang tidak disertai bersuci. Artinya suci dari hadas adalah dengan berwudu. Maka salat tidak diterima dengan tidak berwudu. Salat tidak diterima kalau dia tidak berwudu. Jadi sebaiknya ini ya, sebaiknya biasanya yang saya perhatikan itu sudah pengumuman sholat jenazah sudah mau dikerjakan, silakan yang mau ambil wudu. Nah ini kalau banyak ini gimana ini? Maka sebaiknya yang hadir itu sudah berwudu sebelumnya. Supaya apa? Supaya yang biasanya kalau sebelum sholat jenazah kan kita duduk-duduk nunggu gitu kan. Biasanya kalau sudah diumumkan sholat jenazah sudah berbaris bikin saf semua, berdiri nih. Ya, kalau 5 menit mungkin wajar lah. Nunggu itu masih ngantri berapa? 15 menit berdiri. Ya, maka sebaiknya sebelum jenazah disolatkan, kita sudah inisiatif, sudah dalam keadaan suci dari hadas, berwudu. Nah, supaya tidak saling menunggu. Nah, supaya tidak ketika pengumuman itu kita terlalu lama. Biasanya seperti ini, nunggu itu belum selesai ngantri di sana. Ya. Maka kita inisiatif sendiri untuk bersuci terlebih dahulu. Adapun perihal suci dari najis, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha yang sedang istihadhah. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Ighsili anki damma wa shalli." Basuhlah darah yang ada di badanmu, kemudian laksanakanlah salat. Istihadhah, darah yang terus keluar. Ini bukan darah haid, darah penyakit, istihadhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup dibersihkan darah yang keluar, wa shalli, kemudian salatlah. Artinya kalau darah istihadhah itu kan darahnya keluar dengan sendirinya, darah penyakit, tapi bukan darah haid karena bukan waktu haid. Maka dibersihkan darah yang keluar itu. Kalau sekarang ya lebih simpel, lebih mudah memakai pembalut itu untuk menahan supaya tidak keluar ketika sholat. Artinya di sini ada perintah dari Nabi untuk membersihkan darah, maka kita pun wajib ketika sholat itu harus terbebas, bersih, terhindar dari najis, karena darah itu adalah najis. Washolli, kemudian sholatlah. Artinya apa? Dulu pernah saya sampaikan ketika memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu di antara adabnya itu adalah bermandi setelah memandikan jenazah. Bermandi setelah memandikan jenazah. Kenapa? Karena potensial orang yang memandikan jenazah itu potensi sekali, kemungkinan besar sekali dia akan terkena najis. Ya, terkena najis. Itu yang lebih utama adalah mandi setelah memandikan jenazah, supaya dia betul-betul bersih, suci dari najis. Kalau sudah mandi maka itu sudah betul-betul yakin kita itu bersih dari najis. Nah, ighsili anki damma, bersih dari najis atau suci dari najis ini juga terkait yaitu badan dan juga pakaian. Maka ketika kita mendapatkan amanah untuk memandikan jenazah, sebaiknya yang kita pakai untuk sholat nanti, mensolatkan jenazah, jangan dipakai untuk memandikan jenazah, karena dikhawatirkan itu ada najis yang terkena kita. Mohon maaf, misalkan ketika kita nyebokin itu itu bisa jadi ada sesuatu yang keluar. Ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari dua jalan itu kan najis. Maka ketika tercampur bisa jadi kena pakaian. Nah, sebaiknya kita tanggalkan pakaian, artinya kita memakai kaos, kemudian double pakaian yang nanti untuk sholat. Nah, setelah selesai baru kita pakai yang untuk sholat setelah kita berwudu. Yang kelima, yang lebih utama sholat dilaksanakan di luar masjid. Ini yang lebih utama. Di dalam masjid pun tidak mengapa. Artinya ini pilihan. Di dalam masjid boleh, di luar masjid juga boleh. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah di luar masjid. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fassaffa bihim wa kabbara arba'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Najasyi, Raja Najasyi di Afrika, di Ethiopia, di Habasyah. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari ketika itu Raja Najasyi meninggal dunia. Nabi langsung mengumumkan. Berarti termaksudnya cepat sekali ya. Pada zaman itu belum ada telepon. Afrika sampai Arab, tanah Arab sampai Mekah. Pengumuman meninggalnya Raja Najasyi itu cepat sekali sampai Nabi. Karena di sini disebutkan fil yaumil ladzi mata fihi. Mungkin dalam hitungan berapa jam itu ada utusan yang sampai, ketuk tular ya, disampaikan, kemudian sampai kepada Nabi. Lalu Nabi mengumumkan kematian Raja Najasyi, kharaja ilal musalla, keluar ke musolla. Musolla itu bukan musolla bahasa kita musolla ya, musolla itu surau, langgar, bukan. Tapi musolla dini adalah makanus sholah. Musolla adalah tempat sholat. Musola itu adalah tanah lapang, seperti yang disebutkan kalau di dalam Idul Adha itu ya. Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, itu ya. Musola di situ maksudnya tanah lapang. Ya. Siapa yang dia punya kelapangan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Musallana. Musallana itu adalah tempat tanah lapang, tempat sholat tanah lapang. Ini pun demikian. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, pada hari itu pula
Rasulullah mengumumkan, kemudian kharaja ilal musalla, keluar ke tanah lapang, fasaffa bihim, kemudian sahabatnya dibariskan, wa kabbara arba'an, kemudian sholat jenazah 4 kali takbir. Artinya ini di sini dari hadis ini bahwa Nabi mengerjakan sholat jenazah itu di tanah lapang di luar masjid, bisa di halaman rumah ataupun di tempat yang lain yang lapang. Yang terakhir, hadis yang terakhir melengkapi poin ini. Maka tidak mengapa sholat jenazah dilakukan dalam masjid. Nah, di dalam masjid ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Aisyah radhiyallahu anha amarat an yamurra bi janazati Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwa Aisyah menyuruh jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, supaya an yamurrahu, dilewatkan fil masjid, artinya dimasukkan ke dalam masjid. Aisyah menyuruh jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dimasukkan ke dalam masjid, fatusalliya alaihi, untuk disolatkan. Fa ankaran nasu dzalika, berarti kemungkinan besar ini terjadi ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa ankaran nasu ala dzalika, fa ankaran nasu dzalika alaiha. Lalu orang-orang dia mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena ini tidak dilibatkan di sini Nabi SAW, maka kemungkinan besar ini terjadi setelah Nabi SAW wafat. Orang-orang pun mengingkarinya, artinya menolak, mengingkari apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Aisyah untuk memasukkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, ma asra'a ma nasyan nasu, betapa cepat lupanya manusia, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin al-Baydha illa fil masjid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mensolatkan jenazah Suhail ibn al-Baydha kecuali di dalam masjid. Artinya Aisyah itu adalah saksi hidup bahwa Rasulullah pernah mensolatkan jenazah Suhail bin Ibnul Baydha di dalam masjid. Artinya jenazah Suhail Ibnul Baydha dibawa ke dalam masjid, kemudian Nabi memimpin imam sholat jenazah. Nah, ini yang menyaksikan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang lain yang hadir yang mengingkari perbuatan Aisyah ini tidak tahu. Maka kemudian mereka pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena dia saksi hidupnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW membawa jenazah Suhail ibnul Baydha ke dalam masjid kemudian disolatkan. Ini hadis ini menunjukkan bahwa boleh mensolatkan jenazah di dalam masjid. Di dalam masjid, di luar masjid boleh, dua-duanya boleh, tapi yang lebih utama adalah di luar masjid. Sekalipun di tempat kita ya terkadang di dalam masjid, terkadang di luar masjid. Mungkin kalau di rumah mungkin yang agak jauh dari masjid, mungkin kendalanya biasanya wudhunya atau tempatnya yang sempit. Kalau di masjid mungkin lebih menampung banyak jamaah. Ya, tapi intinya bahwa dua-duanya boleh dikerjakan di dalam masjid maupun di luar masjid. Tapi secara umum yang lebih utama ada di luar masjid, di tanah lapang itu lebih menampung jamaah. Cuma di tempat kita secara umum yang hadir melayat itu belum tergugah untuk ikut mensolatkan. Mudah-mudahan kita semua yang pernah belajar masalah ini, setiap kali ada jenazah yang kita hadiri, kita langsung berinisiatif diri, termotivasi untuk ikut mensolatkan. Demikian yang sedikit ini, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan. Masih materi terkait mensolatkan jenazah ini masih banyak, masih banyak. Nanti ada tata cara solatnya, kemudian ada perkara-perkara lain yang terkait dengan mensolatkan jenazah. Misalkan jenazahnya sudah dikuburkan, sudah 1 bulan baru dengar, itu teman baik saja. CS biar lah, CS, pas SMA apa pas kuliah, ngerti-ngerti wis meninggal. Kapan matinya? Sebulan. Boleh nggak setelah 1 bulan saya mensolatkan di kuburannya? Itu ada nanti kita bahas. Lalu kemudian sholat gaib juga ada pembahasannya, sehingga kita nanti punya dasar hukum yang jelas
kita tidak ragu-ragu untuk melaksanakan satu ibadah yang memang betul-betul ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.